Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai Mailmerk atau cetak gabung dengan dokumen studio. Baik, pada pembelajaran ini kita sengaja menggunakan produk dokumen studio dan Google Form, Google Sheet, serta nanti Google Mail atau Gmail. Pada pembahasan yang lalu, di video pembahasan yang lalu pernah dibahas mengenai cetak gabung atau Mailmerk di Microsoft Word. Maka kali ini versi online-nya, sehingga nanti dokumen-dokumen yang diisi melalui Google Form akan terkirim ke pengisinya melalui Google Mail yang berasal dari data yang respon pada Google Sheet. Oke, baik, Google Spreadsheet ya. Baik, kita mulai. Apa itu dokumen studio? Dokumen studio adalah add-on atau add-in atau program yang ditambahkan pada aplikasi Google untuk proses penggabungan Google Form, Google Sheet, dan Google Mail. Jadi dia menggabungkan Google Form, data yang diisi melalui Google Form, kemudian responnya tersimpan di Google Sheet, dan atau mungkin nanti file responnya itu nanti berupa template untuk mergingnya dari Google Sheet, kemudian nanti dikirim melalui Google Mail secara otomatis ketika user sudah mengirim form yang diisinya. Baik, contoh ini banyak dilakukan biasanya pada pengiriman sertifikat, bukti bayar, atau berbagai hal yang direspon oleh mesin secara otomatis ketika user sudah mengisikan datanya melalui suatu forum secara online. Baik, dokumen studio ini dibuat oleh Digital Inspiration, dan istilah lainnya adalah sering dibilang orang Mailmerk, cetak gabung, atau gabung dokumen, dan sebagainya. Dokumen studio bekerja secara daring sehingga baik sekali untuk melayani penggunaan dalam jangkauan yang luas. Cara installnya gampang sekali, yaitu pertama kita buka dulu aplikasi Google Sheet, kemudian klik menu Add-ons dan klik pilihan Get Add-ons. Di sini ada menunya, ada gambarnya. Sudah klik Get Add-on, nanti ada pilihan Get Add-on dan kita klik. Selanjutnya nanti kita mengetik dulu namanya dengan mengklik tombol cari, yaitu kemudian diketik dokumen studio, biasanya otomatis muncul nanti pilihannya dokumen studio. Kemudian ketik di enter pilihan tersebut sehingga nanti akhirnya nampaklah dokumen studionya, dan tinggal diklik pilihan ini. Lalu berikutnya kita tinggal menginstal, klik tombol install, kemudian ada muncul jendela get ready to install, lalu klik continue. Kemudian biasanya nanti minta validasi akun, silakan masukin akun Anda waktu telah login. Kemudian digeser ke bawah nanti ada perizinan yang muncul setelah masukin password dan sebagainya. Nanti ada muncul pilihannya sign in with Google, nanti ada pilihannya, geser ke bawah nanti ada allow. Ini meminta izin dari kita sebagai pengguna yang memiliki akun agar dokumen studio bisa bekerja. Setelah itu, setelah validasi akun, berikutnya adalah proses instalasinya sendiri. Nah, ini tinggal diklik sampai jalan, tinggal di jalan ya, akhirnya sampai selesai. Nah, maka akhirnya klik done ya. Kemudian, nah ini contoh praktiknya nanti ya. Kita akan mencoba mempraktekkan videonya di bagian akhir nanti ya. Contoh kasusnya adalah proses order barang atau pemesanan barang ya, yang dimana alur kerjanya pembeli atau pemesan mengisi pesanan pada Google Form yang sudah di-share. Kemudian Google Sheet Respon memproses pesanan dengan perhitungan biaya-biayanya dan sebagainya. Nanti kita belajar
array formula, kita belajar juga if, kemudian kita belajar VLOOKUP yang pernah saya bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Kemudian nanti dokumen studio template-nya menggabungkan data template invoice-nya atau pesanannya oleh dokumen studio, dan terakhir proses alurnya adalah Google Mail-nya mengirim invoice tagihannya secara otomatis ke email pembeli atau yang memesankannya. Oke, baik, kita mulai contoh praktikumnya. Tahapan praktikumnya ini diantaranya adalah nanti mula-mula dulu kita akan buat Google Form, kemudian kita mengatur Google Sheet responnya, dan seterusnya. Baik, ini tahapannya. Jadi yang pertama ini nanti item-item Google Form yang akan dibuat. Ada email, ada nama pemesan, alamat pengirim, nomor telepon, pilihan belanja, kemudian ada belanja 1, belanja 2, belanja 3, terserahlah apa pilihannya ya. Kemudian ada paket tambahan, contohnya Anda boleh ganti deh, terserah sama Anda maunya yang mana. Ini saya contohkan aja. Kemudian nanti bentuk form hasil akhirnya kayak begini. Ada emailnya, ada nama pemesan, dan seterusnya. Nah, ini nanti diisi sama user. Begitu nanti klik ini, maka nanti ada respon yang tersimpan di Google Sheet. Nah, nanti gimana membuat respon Google Sheet-nya nanti kayak begini. Kita klik ini respon, kemudian select respon, dan akhirnya nanti muncul nama sheet-nya dan tinggal diklik ya. Nah, oke, dikasih nama respon pesanan barang supaya mudah dibuat ya. Seterusnya nanti kita akan buat sheet baru untuk harga paket. Jadi kita nambah sheet, ini form responnya ada di sini. Kita nambah sheet baru, kita klik aja plus ini, nanti klik plus ini sehingga muncul sheet baru. Kita klik 2 kali, kasih nama harga paket. Isi tabelnya adalah nama paketnya. Ini contoh paket belanja 2, paket ini sesuai dengan pilihan dari item yang dipilih oleh user tadi ya, oleh pengguna atau pemesan tadi. Nah, ini ada harganya sekian misalnya ya. Contoh lain boleh misalnya apa, biaya kursus, misalnya lagi apa, biaya pilihan paket dan sebagainya ya. Oke, kemudian kita juga buat sheet baru, jadi ditambah lagi, nanti ada sheet baru, harga tambahan. Kita kasih nama harga tambahannya di sini, contohnya ini. Nah, dibuat, oke. Kemudian kita lakukan penambahan kolom peta penerima pada sheet respon. Jadi nanti ini saya mengajarkan pada Anda semua bagaimana memasukkan Google Map berdasarkan data alamat pengiriman ya. Jadi otomatis dia begitu user sudah mengentry ini, nanti peta Google Map-nya langsung muncul ya. Nah, ini contohnya menggunakan array formula dengan Google Map. Kenapa pakai array formula? Nanti penggunaan array formula ini supaya kita tidak mengcopy rumusnya. Karena apa? Tanpa ada array formula, ketika menambah record baru, tertambah record baru dari Google Form, maka formula yang kita biasa buat dengan Google Form, Google Map ini akan hilang. Maka supaya tidak hilang, kita pakai array formula ya. Ini dia penjelasannya. Kemudian kita lakukan lagi dengan membuat, nah ini contohnya ya, membuat rumus array formula untuk peta penerima. Jadi kita tambah kolom baru di sebelah kanan ya, sebelah kanan tertambah, kemudian tinggal diklik. Maka nanti kalau sudah array formula, dia otomatis terserah berapa isinya. Ini biasanya isinya sampai 1000 ya. Nanti kalau lebih ya tinggal dibuat lagi, dibuat respon baru lagi ya. Baik, tahap selanjutnya adalah tambahkan kolom harga paket pada sheet respon. Kita menggunakan rumus ini, array formula, if not ini, dan seterusnya. Kemudian nanti setelah kita buat kolom harga paket, selanjutnya nanti ini contohnya kayak begini, nanti kita tambahkan. Kemudian nanti kita membuat kolom harga tambahan dengan rumus seperti ini.
juga sama dengan harga paket dan seterusnya. Ini contohnya. Kemudian kita buat kolom total belanja yang akan menjumlahkan berapa total harga biayanya. Kemudian ini kita langsung buat nota tagihan dan seterusnya. Kemudian kita pilih yang template gallery yang sudah dibuat oleh Google, yaitu template untuk sheet-nya adalah di kelompok work dengan pilihan nama templatenya invoice ya. Selanjutnya kita ubah invoice ini, kita masukin gambar ini apa saja yang ada punya ya, kasih judulnya dan seterusnya. Dan ingat di sini bahwa variabel-variabel itu dibuat dengan cara menggunakan kurung kurawal atau kurung keriting ya, bukan kurung biasa tapi kurung kurawal 2 kali diikuti dengan nama kolom yang ada di forum responnya, di tabel forum responnya ya, ada sheet responnya. Nah, ini contohnya di sini kita mau masukin nama pemesan. Di sini kurung kurawalnya 2 kali, nama pemesan tutup lagi dengan kurung kurawal 2 kali dan seterusnya. Nomor tagihan juga kita buat di sini kalau ada, kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa ya. Oke, kemudian alamat dan sebagainya ini ya. Kemudian oke, kita buat ini. Nah, kalau sudah nanti dijalankan add-on dokumen studionya. Kalau belum diinstal ya diinstal dulu ya, dengan cara tadi diinstalnya. Kemudian kalau sudah diinstal kita tinggal buka aja, klik add-on lalu dokumen studio open ya. Kemudian nanti kita lanjutin dengan memilih enable yes untuk dokumen merknya. Kemudian pilih di Google Sheet dan kita change Google Sheet-nya. Yaitu kemana ini, yaitu memilih Google Sheet yang akan dipakai untuk template ya. Jadi untuk template. Nah, Google Sheet template ini dibedakan dengan Google Sheet forum. Jadi jangan sama dengan Google Sheet forumnya. Jadi Google Sheet template jangan disamakan sekali lagi dengan Google Sheet dari forum. Oke, kita juga bisa buat untuk template itu berdasarkan Google Dokumen. Kita juga bisa buat berdasarkan Google Slide. Boleh di mana aja yang Anda mau pakai. Kemudian selanjutnya nanti kita memilih menilih file sheetnya. Pilih ya mana yang mau dibuat, pilih spreadsheet-nya. Contohnya nanti ada invoice, tinggal dipilih invoice ya, dan mana coba ya. Kalau sudah tinggal dipilih select ya, dan seterusnya. Pastikan jumlah tanda hubungnya ini ada berapa, tanda gabungnya. Kalau dia ada 6 di template-nya, harus sama dengan kolom-kolom yang tersedia di tabel respon forumnya. Kemudian nanti kita menggabungkan nama file hasilnya. Kita buat apa nama file hasilnya, tipenya apa, dan menggabungnya ke email. Kita pilih ini, kemudian kita tentukan template emailnya dengan menggunakan Visual Editor. Kita klik editnya, dibuat menggabungkannya. Sekali lagi untuk yang send email to dan beberapa pilihan variabel yang ada di body dari email itu nanti tinggal milih aja ya, tinggal milih aja. Jadi ini tinggal pilih mana yang untuk nama emailnya ya. Kemudian di sini juga nanti tinggal milihnya itu di sini ada tombol di bawahnya berikut. Nah, ini ada tombol insert mark field. Ini gunanya untuk memasukkan mark fieldnya ke dalam body emailnya. Sudah semua. Kalau sudah semua nanti tinggal di save ya, tinggal di save. Ini boleh dihilangin kalau kita nggak mau menggabungkan merge dokumennya sebagai email attachment, boleh dihilangin. Kalau mau ya nggak apa-apa, silakan. Oke, kalau sudah tinggal menentukan folder upload, pilih folder uploadnya supaya kita punya arsip. Ini ditentuin, klik sini, gampang ya. Kemudian kita tinggal pilih foldernya, tinggal select. Kemudian proses gabungnya dijalankan. Kalau Anda pilih merge document now, maka apa yang sudah ada sebagai record akan digabungkan
Dan ini pada proses otomatisnya kita bisa mau menggabungkan setiap 1 jam sekali. Saya kira ini nggak perlu ya, nggak perlu. Yang paling enak adalah ini, merge on form submit. Artinya apa? Ketika user sudah mengisi forum dan mengirim forumnya, maka proses penggabungan langsung diproses oleh Dokumen Studio dan dikirim emailnya tadi. Oke. Nah, ini dia contoh emailnya. Kalau sudah diterima, ada tanda emailnya. Kemudian ini isi emailnya kayak begini, sesuai dengan template email. Kemudian ini folder dari hasil penggabungannya. Nah, ini ada banyak, ada beberapa file ya. Kemudian ini ada contoh file PDF-nya yang sudah yang sudah kita buat tadi. Setelah digabung dengan beberapa record dari forum, ini contohnya. Oke, nah sekarang mari kita masuk ke video praktikum Dokumen Studionya. Karena videonya terlalu panjang untuk praktikumnya, maka saya pisah ini menjadi 2 bagian. Silakan nanti melihat video berikutnya mengenai praktikumnya. Kurang saya mohon maaf, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.